Selamat pagi, senantiasa semangat di dalam Tuhan, ya, karena damai sejahtera dan sukacitanya melimpah dalam hidup kita semuanya, penjagaannya itu sempurna. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita mau sedikit belajar firman Tuhan mengenai pembentukan Tuhan bagi orang percaya. Nah, ada pertanyaan begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya PR besar Tuhan atas hidup kita pada saat kita mendeklar, kita mempercayai Dia itu apa? Di 2 Korintus 5 ayat 17 itu katakan, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Tapi kita semua sendiri menyadari, mengalami gitu ya, bahwa ciptaan baru itu ya start, awal. Sejak kita menerima Kristus, ada satu proses yang bakal terjadi, yang akan mengubahkan kita. Kita sepakat tentang itu, ya. Nah, jadi jawabannya adalah ada satu tujuan Allah memanggil kita, katanya di Efesus 1 ayat 4, agar kita kudus tidak bercacat di hadapannya, agar kita menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Tetapi tentu itu harus melalui satu proses. Kita akan melihat di Keluaran, gitu ya, tentang bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Perjanjian mengenai bangsa Israel menjadi bangsa yang akan diberkati Tuhan melalui Abraham itu sudah berlangsung sejak lama. Tetapi dalam prosesnya bangsa itu harus tinggal di Mesir selama berapa tahun ya? Firman Tuhan mengatakan selama 400 tahun. Dan bangsa itu menjadi budak di sana. Nah, kira-kira di tengah-tengah bangsa Israel ketika dia di tanah Mesir, dia posisinya sebagai budak, apakah mereka masih mengingat akan perjanjian Allah terhadap Abraham bahwa bangsa yang jadi budak ini itu bangsa perjanjian? Tentu yang ada di pikirannya adalah hanya pikiran-pikiran bagaimana caranya dia tidak dihukum, bagaimana caranya dia dapat makan, bagaimana caranya dia tidak disiksa di hari itu. Jadi 400 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir sama sekali tidak mengingat kembali akan perjanjian yang dibuat Tuhan terhadap Abraham, bahwa bangsa ini menjadi bangsa perjanjian di hadapan Tuhan. Dan mentalitasnya tentu mentalitas budak, mentalitas yang tidak pernah berpikir secara visioner. Pikirannya selalu mengarahkan pada hal-hal yang sebenarnya remeh. Kalau tujuan orang hanya untuk hari ke sehari, ya, dia disibukkan oleh urusan hari ke sehari, dia di bawah tekanan, dia di bawah intimidasi, tentu pikiran itu bukan pikiran bangsa perjanjian Allah. Dan ternyata Allah tetap di dalam kasih-Nya, gitu ya, membawa bangsa ini tetap seperti semula, yaitu bangsa yang dipilih untuk menjadi bangsa perjanjian di hadapan Allah. Sekalipun kondisinya adalah bangsa budak, bangsa dengan pikiran-pikiran yang jauh dari pikiran-pikiran iman, bangsa yang jauh untuk bangsa yang layak menerima janji, bangsa yang layak, jauh dari layak untuk menerima
satu warisan, yaitu hidup sebagai bangsa budak. Nah, hidup sebagai bangsa yang layak menerima warisan kemuliaan, sebagai bangsa yang dipilih, sebagai bangsa perjanjian, tentu dia harus memiliki satu mentalitas yang setara dengan mentalitas ilahi. Terus apa yang dilakukan Allah atas realitas bahwa bangsa Israel itu bangsa budak pada saat itu? Yaitu Allah harus mendidik bangsa itu agar dia layak di hadapannya sebagai bangsa yang layak menerima warisan kemuliaan. Jadi kalau di Keluaran, di situ dikatakan, sungguhnya membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir itu hanya butuh waktu 1 minggu. Tetapi Allah harus memutarkan bangsa itu selama 40 tahun. Alasannya karena apa? Jangan-jangan bangsa itu akan kembali ke Mesir karena dia harus mengalami peperangan ya pada jalur pendek itu. Tapi tentunya bukan itu saja. Allah ingin mengembalikan mentalitas karakter. Allah ingin memulihkan pada karakter yang seharusnya sebagai bangsa yang layak diwarisi dengan kemuliaan ilahi. Gitu ya. Jadi karena motivasi itu Allah harus membawa bangsa itu dalam rute yang memutar bahkan ditempuh dalam waktu 40 tahun. Dan selama itu tentu Allah akan menyatakan dirinya untuk mendidik bangsa itu. Sehingga begitu sampai di tanah perjanjian, bangsa itu memiliki mentalitas yang sepadan dengan warisan yang diberikan. Tetapi rupanya satu kesempatan yang luar biasa, satu target yang luhur, yang mulia, yang dipercayakan Allah kepada bangsa itu, responnya selalu negatif. Sekalipun bangsa itu untuk keluar dari tanah Mesir sudah melihat bagaimana tangan Allah yang perkasa dalam 10 mujizat yang dilakukan di depan Fir'aun. Ketika mereka mulai berjalan, katanya 600.000 orang dihitung dari orang laki-lakinya saja. Satu bangsa yang besar, jumlahnya banyak sekali. Allah ingin semuanya itu masuk ke tanah perjanjian, menerima warisan kemuliaan ilahi. Tapi nyatanya mereka gagal karena apa? Kekerasan hati, ketegar-tengkukan bangsa itu untuk masuk dalam prosesnya Tuhan. Jadi artinya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, seperti kita semuanya, mengapa kita harus melewati prosesnya Tuhan? Karena di tempat di mana tanah perjanjian itu yang ada adalah kemuliaan. Betapa hidup kita sesungguhnya belum layak masuk ke tempat itu, sehingga mengapa Tuhan harus turun tangan untuk mendidik, memproses kita. Ya, tapi respon kita seringkali melihat susahnya, sulitnya, tidak enaknya kondisi. Kita tidak pernah melihat dengan iman bahwa ada maksud yang mulia, ada nilai kemuliaan yang pasti Tuhan inginkan ketika kita lolos dari segala proses. Kita tetap setia, kita menyelesaikan dengan tanggung jawab, kita tetap rela untuk dididik. Ada satu nilai kemuliaan yang pasti Tuhan berikan layak dengan panggilan Allah yang disampaikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara memberikan semangat baru kepada kita. Bahwa sekalipun kita melewati satu kondisi yang sulit, satu proses yang tidak mudah, satu persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di depan kita, tetapi sesungguhnya ada maksud mulia. Masalah persoalan itu tidak akan membuat kita berhenti, tidak membuat kita tidak sampai ke tanah perjanjian.
tidak membuat kita hancur, tetapi pada skenario Allah, pada setting Allah, justru hanya melalui proses itu kita memperoleh tempat yang mulia di hadapan Dia. Dan itu sesuai dengan panggilannya dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 16, Efesus 1 ayat 4. Terpujilah nama Tuhan, biarkan kita orang-orang yang tetap siap dididik, tetap setia mengikuti proses yang Tuhan izinkan, karena menanti upah yang sepadan, bahkan jauh lebih mulia dibandingkan apa yang kita harus selesaikan, perjuangkan di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.